والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Mubarrakin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 32 dengan bacaannya wal maqalatus tsaminatu an jumhuril ulama'i. Betul ya? Baris ke? Dilihat semuanya halaman 32 dengan baris ke-12 dari bawah. Bacaannya wal maqalatus tsaminah. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wal maqalatu tsaminatu, dan perkataan yang ke-8 an jumhuril ulama, dari jumhur mayoritas alim ulama rahmatullah alaihim ajma'in, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada mereka secara keseluruhan. Annallaha ta'ala akraman nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Mereka berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiyah yang Allah berikan tidak Allah berikan kepada yang lain. Apakah itu nabiun mursal atau malakun muqarrab, nabi yang diutus atau malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Maka disebut Allah memuliakan akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamat, dengan 5 kemuliaan. Dengan 5, nah ini dia yang tidak Allah anugerahkan kepada siapapun mereka ya dari makhluk Allah. Jadi ya, maka pantas kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga, bersyukur, karena dengan sebab beliaulah segala sesuatu apapun menjadi mulia. Dengan sebab Rasulullah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalianlah sebaik-baiknya umat yang diciptakan oleh Allah. Sebab apa kita dijadikan predikat khairu ummah? Lantaran bersandaran kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tanpa kita milih, tanpa kita minta, kita sudah diciptakan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah kita merasa dimuliakan demikian, selayaknya kita memuliakan Rasulullah. Iya, dengan apapun bentuk ujian kepada beliau, apapun bentuk ujian. Mau apapun kita memuji Rasul dengan sehebat-hebatnya terserah. Selama kita tidak mengkultuskan beliau sebagai Tuhan. Ya. Maka disinilah kita dinyatakan harus memuliakan beliau melebihi siapapun. Jangankan bicara tentang masalah dunia, orang tua kita harus di bawah baginda Nabi besar Muhammad. Kita harus cinta kepada Rasul melebihi siapapun, bahkan orang tua kita. Nah, di antara hal yang harus kita bersyukur kelak nanti, beliau saja yang Allah berikan karunia mendapatkan maqaman mahmud, yang kita diperintahkan oleh Rasul untuk selalu berdoa selepas azan, Allahumma rabba hadhihi da'watit
wassalatil ati sayyidana Muhammadinil wasilah. Karena dengan sebab wasilah ini, siapapun mereka akan berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Huru hara yang nggak mungkin kita bisa sadari dan kita bisa jalani. Keadaan ketakutan yang nggak mungkin bisa terhindarkan. Nanti kelak di akhirat ketika di mauqif di padang mahsyar, ketika manusia sudah nggak bisa lama-lama di situ, bahkan mereka berharap agar dicemplungkan seluruhnya ke neraka jahanam lebih baik ketimbang mereka lama-lama di mauqif di padang mahsyar. Nah, siapa itu yang bakal menolong kita? Siapa yang bakal menyelamatkan kita? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang Allah anugerahkan kepada beliau. Jadi ketika kita takut, huru hara begitu, sampai menginginkan diri kita, menyeburkan diri kita ke neraka, di situ Allah ilhamkan kepada kita, ayo datengin Abul Bashar Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam hanya menyatakan nafsi, nafsi la ghairi. Udah nafsi, jiwaku jiwa. Datang ke Nabi Nuh, datang ke ini, ke itu. Sampailah kepada Nabi besar Muhammad. Disitulah beliau menyatakan analaha, analaha, aku yang memiliki, aku yang memiliki. Langsunglah beliau sujud ke hadratillah. Dalam riwayat 7 hari 7 malam lamanya. Dalam sujud tersebut beliau memuji dengan pujian yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun makhluk. Pujian yang amat luar biasa. Disitulah Allah menyatakan kepada Rasul, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, wasal tuqta, minta pasti engkau akan diberikan, wasfa' tu syafa' sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat dan engkau pun akan diberikan syafaat. Akhirnya beliau menginginkan seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, orang tua kita, orang yang kita cintai, kaum muslimin mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau menyatakan, para ulama menyatakan bi khamsi karamat, dengan 5 kemuliaan. Bil ismi, dengan namanya beliau, itu enggak dimiliki oleh siapapun makhluk. Wal jismi, badannya beliau, enggak satu pun yang bisa menandingi beliau. Wal ata, pemberian yang Allah berikan kepada Nabi. Wal khata, ya, kekhilafan yang beliau lakukan. Nah, berbeda tindakan yang Allah ambil kepada nabi-nabi yang lain. Tuh. Kekhilafan yang Rasulullah pernah alami, enggak pernah tuh Allah perbuat sebagaimana para anbiya. Allah berikan teguran. Ya, itu. Nabi Adam, kekhilafan beliau apa imbasnya? Dipindahkan surga menuju dunia. Tapi Nabi, kekhilafan beliau ntar kita akan bahas. Ya. Lalu yang terakhir, warridha, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amal ismu, nah, maka diperincikan satu persatu. Adapun namanya Rasulullah, fanadahu birrisalati wa lam yunadihi bil ismi kama nada jami'al anbiya. Maka Allah memanggil Rasul sama sekali tidak pernah dengan namanya. Enggak, lihat tuh. Kita diajarin adab oleh Allah. Allah memanggil Rasul enggak pernah dengan namanya. Enggak dengan ucapan ya Muhammad. Tidak. Makanya kalau dalam Al-Quran kita lihat enggak ada nama ya Muhammad. Enggak ada. Lihat tuh keistimewaan Rasulullah. Allah sendiri Azza wa Jal, zat yang amat mulia, memanggil Rasulullah bukan dengan namanya. Sehingga kalau kita lihat di Al-Quran, tidak ada nama ya Muhammad dengan harfun nida, ya Muhammad, wahai Muhammad.
Inilah keistimewaan pertama aja dengan penamaan tersebut. Allah memuliakan Rasul tanpa mengucapkan namanya. Beda dengan para nabi. Nah, maka disebutkan. Ya. Misalnya, kama nada jami'al anbiya, sebagaimana Allah memanggil seluruh para nabi. Alaihim salam, mislu Adam. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam. Ya. Dipanggil Nabi Adam dengan ucapan namanya. Ya Adam. Wa Nuh. Ya Nuh, ihbit bisalamin. Pas ketika apa? Ketika beliau berlabuh dari kapal yang berbulan-bulan lamanya, akhirnya Allah memerintahkan ihbit. Ya Nuh, ihbit, turun sudah dengan selamat. Dipanggil dengan Nuh. Ibrahim, demikian pula. Ya Ibrahim. Nabi Isa, demikian pula. Ya Isa bin Maryam, uzkur nikmati alaik. Dipanggil mereka dengan nama-namanya. Tapi ketika Nabi besar Muhammad, nah, faqala ta'ala lin nabiyhi lailatul mi'raj, apa? Qala ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhan nabi. Tuh, ucapannya begitu. Memanggil Rasul dengan Rasul atau Nabi. Memanggil Nabi dengan ucapan Rasul atau Nabi. Sehingga para ulama menyatakan, fanada jami'ar rusli kullan bismihi wa nadaka wahdaka birrasuli wa bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil setiap utusannya dengan namanya masing-masing, sedangkan engkau sendiri saja dipanggil oleh Allah dengan ya Rasul atau ya Nabi. Wa amal bismu fa idza da'a an-nabiyyu syai'an fa ajaba huwa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika li sa'iril anbiya. Nah, begitu pula. Adapun ya, badannya Rasul. Maka maksudnya apa? Maka jika Nabi memanggil siapapun, Nabi memanggil siapapun orang, sesuatu apapun, maka datang dengan sendirinya. Seperti Nabi, ya, memanggil kepada api, yang mana api itu telah membakar salah satu sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ini Ammar bin Yasir sudah apa? Terbakar. Dan dia sendiri melihat bapaknya terbakar, mati, ibunya terbakar, mati. Ketika terbakar itu, kobaran yang ada dalam badannya Ammar bin Yasir, maka Nabi memanggil itu api dengan menyatakan, ya naru kuni bardan wasalaman alama fi Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu dingin dan selamat kama kunti ala Ibrahim, sebagaimana itu terjadi pula kepada Nabi Ibrahim. Lihat, Allah memanggil api bisa, Rasul juga Allah berikan kemuliaan bisa memadamkan api. Kalau kita jangan coba-coba. Ya narukuni, waduh, gosong langsung. Ya. Wadzalika annahu sallallahu alaihi wasallam radda aina Qatadata ba'da an saqatat ila khaddihi. Nah, ini juga. Dan ini terjadi kepada sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man salah satu sahabat yang ikut serta perang Uhud. Ketika itu dia mendapatkan luka, matanya keluar. Matanya keluar sampai khaddihi, sampai pipinya tuh mata keluar. Maka apa yang dikatakan Rasulullah kepada mata itu, ya? Maka Nabi nyatakan agar kembali lagi ke tempatnya, lalu Nabi ambil tuh matanya. Lalu Nabi masukkan kembali itu mata, dan menjadilah matanya dia
mata yang paling tajam, mata yang paling bagus, bakal meriwayat kalau sebelahnya kena penyakit, ya, penyakit mata itu, romat, maka sebelahnya enggak terkena. Menjadi bagus, menjadi tajam, lantaran dengan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ata fa'atahu bila su'al. Nah, ini dia. Adapun anugerah yang Allah berikan, maka pemberian kepada Rasul enggak pakai lagi permintaan Rasul, enggak perlu. Ya. Allah memberikan Nabi tanpa Nabi meminta. Itulah hebatnya. Maka banyak di antara para keturunan beliau yang Allah berikan kemuliaan demikian. Di antaranya pengarang Simtud Duror Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu dinyatakan beliau Allah anugerahkan kekayaan yang luar biasa. Ali Habsyi Masya Allah, hartanya di mana-mana. Ada mazro'ah. Beliau punya sawah sampai sekarang. Disebut mazro'ah Anisah. Itu dihadir itu. Bikin maulid pada zaman beliau. Sampai saat ini bikin maulid di tempatnya. Mazro'ahnya ada. Masya Allah, tempat di mana-mana anugerah. Beliau menyatakan, sampai detik ini aku tidak meminta kepada Allah agar diberikan harta tentang masalah dunia. Tapi begitu aja. Ya kan? Apa modalnya? Takwa. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dia. Qala ta'ala inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Wa qala ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ini dia. Ini dari surat Wadduha terus tuh pujian kepada Rasul sampai Al-Kautsar. In wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuh. Ini pujian buat Rasul sampai akhir Kautsar. Ayat demi ayat itu pujian buat Rasul. Selanjutnya setelah surah Wadduha, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka tulir. Jadi akhirin Al-Kautsar inna a'tayna Al-Kautsar. Nah, ini kenapa dikatakan pemberian tanpa meminta? Lihat, a'tayna. A'tayna itu fil madhi yang artinya sudah berlalu. Ya. Jadi sebelum Nabi diangkat, sebelum beliau mendapat kedudukan, sudah Allah berikan Al-Kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Nah, di sini banyaklah khilaf, perselisihan ulama apa arti Al-Kautsar. Sekalipun yang kita tahu Al-Kautsar yang paling banyak pendapat adalah telaga yang nanti berada di akhir. Faman syariba minhu syarbatan la nazba ba'daha abada. Siapa yang minum seteguk saja dia enggak merasakan haus lama-lama. Tapi ada juga arti Al-Kautsar di sini adalah auladuhu wa ahlu baitihi. Itu artinya juga. Al-Kautsar di sini adalah ahlul bait. Anak keturunan Rasul yang banyak di mana-mana, yang senantiasa menyinari tempat di mana mereka berada. Sekalipun mereka terbunuh, sekalipun mereka terintimidasi dan apapun, nanti akan datang lagi. Yang menyinari lagi, datang lagi, terus sampai hari akhirat. Itu masih Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Artinya auladu atau an-ni'amul mutakatsirah. Nikmat-nikmat yang banyak yang enggak pernah dimiliki oleh Nabi atau para rasul. Wamal khata'. Nah, ini dia. Adapun kekhilafan fa dzakaral aqwa qabla dzanbihi. Maka Allah menyebutkan maaf sebelum, ya. Sebenarnya dzanbihi enggak layak untuk Nabi, ya. Maka di dalam kitab Mawahibul Laduniyah lil Imam Qasqalani itu dibantah tuh banyak pernyataan. Untuk dosa enggak pantas kita sebutkan buat Rasul, tapi kesalahan, kekhilafan yang biasa pada watak manusia ada khilaf. Ya.
Karena di sini ayat yang menyatakan apa? Afallahu an kalima azinta lahum. Kayak gini ya, kayak begini. Kita mengomeli anak kita. Biasanya kita maafin dulu atau kita udah tabokin dulu? Berat banget udah. Kita setrap dulu. Kita sentil dulu. Apa kita ngomong maafin dulu? Sentil dulu. Suruh berdiri dulu. Ya? Suruh diomelin dulu. Baru ujungnya ya. Abah maafin. Ya. Umi maafin. Kan begitu? Nah tapi Allah kepada Rasul nggak begitu. Allah kepada Rasul, ya Allah maafin dulu. Lihat tuh. Afallahu an kalima azinta lahum. Allah memaafkan kamu dikarenakan engkau mengizinkan mereka, yaitu mengambil harta rampasan ini di surah Taubah. Harta rampasan diambil, ya. Nabi cuma kekhilafan 2 doang katanya. Beliau menyuruh orang munafik, ya kan? Yang kedua, beliau mengambil harta rampasan sebelum turun ayat untuk mengambil. Tapi begitu, udah Allah maafin. Afallahu anka lima azinta lahum. Jadi nggak diomelin dulu. Tapi sudah bicara Allah, ya, maafkan. Makanya diartikan apa? Nggak boleh ghafara, Allah ampunin, nggak boleh. Seakan-akan di situ ada dosa. Karena itu khilafah. Tapi kalau Nabi Adam, ya, imbasnya keluar langsung, dipindahin dari akhirat menuju dunia. Gitu ya. Wa amar ridha falam yuraddu alaihi fidyatuhu wala shadaqatuhu wala nafaqatuhu. Nah, adapun ridhanya Allah kepada Nabi, tidak pernah Allah menolak fidyahnya. Allah tidak pernah menolak sedekahnya. Rasulullah, ya, wala nafaqatuhu kama raddaha ala sairil anbiya. Sebagaimana fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha an ummatihi. Tuh. Nabi berkurban. Berkurban yang pahalanya diberikan kepada umat. Tuh boleh itu begitu. Pahala diberikan kepada umat. Kayak kita nyembeli kurban, ntar babnya nih ada khusus. Kita sembeli, tapi kita niatkan, ya, ini pahalanya buat fulan, buat fulana, ya. Tapi kalau kurbannya ini punya almarhum, kurbannya punya almarhumah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita kurban, nih pahalanya saya niatkan buat fulan, buat se-RT nggak apa-apa itu. Kambingnya udah kurus, nggak apa-apa se-RT. Sebagaimana Nabi, beliau berkorban, niatnya buat apa? Pahalanya buat umat. Wal magalatut tasi'ah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bisirril Fatihah.